Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan rencana, tahapan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Penilaian dan evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Melalui penilaian dan evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, perkembangan peserta didik, serta efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, penilaian harus dirancang secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan tahap pembelajaran. Tahapan proses penilaian dan evaluasi pembelajaran. Tahap perencanaan penilaian. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, menentukan jenis penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menyesuaikan penilaian dengan waktu pelaksanaan. Yang kelima, menyusun instrumen penilaian, rubrik, soal, lembaran, observasi. Jenis dan waktu pelaksanaan penilaian. Yang pertama, penilaian formatif. Waktu pelaksanaan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya menentu pemahaman. Tujuan memantau pemahaman peserta didik. Yang kedua, memberikan umpan balik secara langsung. Bentuk kegiatan, tanya jawab, kuis singkat, lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, dokumentasi. Hasil kuis, catat hasil tanya jawab, dan lembar kerja yang telah dinilai. Kedua, ada penilaian autentik. Waktu pelaksanaan selama proses pembelajaran. Tujuannya menilai kemampuan nyata peserta didik, mengukur sikap pengetahuan dan keterampilan secara menyeluruh. Bentuk kegiatannya, observasi sikap, praktik langsung, unjuk kerja. Yang ketiga, bentuk dokumentasi, lembar observasi, rubrik penilaian keterampilan, catatan refleksi peserta didik. Yang ketiga, penilaian alternatif. Waktu pelaksanaannya selama dan setelah proses pembelajaran. Tujuannya mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir peserta didik. Yang kedua, menilai hasil belajar secara lebih variatif. Bentuk kegiatan, proyek, portofolio, presentasi, dokumentasi, hasil proyek peserta didik, portofolio pembelajaran, dan penilaian presentasi. Yang keempat, penilaian sumatif, waktu pelaksanaan pada akhir pembelajaran atau akhir materi. Tujuannya menentukan pencapaian akhir peserta didik. Yang kedua, menilai keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Bentuk kegiatan, ulangan harian, tes tertulis, tes praktis, dokumentasi, lembar soal dan jawaban, daftar nilai akhir, rekap hasil penilaian. Yang kelima, penilaian alternatif. Tahap pelaksanaannya setelah penilaian dilaksanakan, guru melakukan pengelolaan nilai, analisis keterampilan indikator, identifikasi peserta didik yang tuntas dan belum tuntas. Dokumentasinya, rekapitulasi nilai. Yang kedua, analisis hasil belajar. Yang keenam, tahap tindak lanjut. Berdasarkan hasil penilaian guru melakukan 1. Progres remedial bagi peserta didik yang belum tuntas. Yang kedua, program pengayaan bagi peserta didik yang telah lulus. Yang ketiga, perbaikan strategis pembelajaran. Yang ketujuh, dokumentasi keseluruhan proses. Dokumentasi dilakukan dari awal hingga akhir kegiatan penilaian meliputi rencana penilaian, instrumen penilaian, hasil penilaian, analisis hasil, tindak lanjut pembelajaran. Dan yang terakhir, penutup. Dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan penilaian termotif, autentik, alternatif, dan sumatif sesuai waktu pelaksanaan, penilaian dan evaluasi pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Penilaian tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara berkelanjutan.